Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang berjudul Identitas Nasional. Perkenalkan, nama saya Afandi Sudarmawan, dan yang kedua Bayu Istiar, yang ketiga Muhammad Erwin Kusuma, yang keempat Helvira Ardita, yang kelima Majidatur Rohma, dan yang keenam Naufal Ilham Saputra. Next. Di sini pertama saya akan masuk ke pembahasan sub pokok bahasa. Pengertian identitas nasional. Unsur pembentuk identitas nasional meliputi suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Dan yang ketiga keterkaitan globalisasi dengan identitas nasional. Yang keempat, keterkaitan integrasi nasional dengan identitas nasional. Dan yang kelima, Pancasila sebagai pemberdayaan identitas nasional. Next. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Hakikat identitas nasional. Hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Aktualisasinya: 1. Pembukaan beserta undang-undang kita. 2. Sistem pemerintahan yang diterapkan. 3. Nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Yang ketiga, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. 1. Suku bangsa. 2. Agama. 3. Kebudayaan. 4. Bahasa. Perwujudan identitas nasional. 1. Sriwijaya berhasil menguasai wilayah Indonesia. Masa dimulai peletakan dasar-dasar kebudayaan dan peradaban manusia. 2. Pati Gajah Mada lamun luwih kalah Nusantara esun amuk palapa. Lamun kalah ring Kirun ring Serang, Tanjung Pura ring Galuh, ring Pangdompo ring Bali, Sunda, Palembang, Tasik, Samana esun amuk palapa. 3. Sumpah Pemuda pada tahun 1928. 4. Pada masa proklamasi pada 17 Agustus 1945. Next. Masa penggerakan nasional. 1. Sumpah Pemuda pada tahun 1928. 2. Pada masa proklamasi pada 17 Agustus 1945. Next. Penyimpangan identitas nasional. 1. Geografis. Pertahanan laut dan udara masih belum dikembangkan dengan optimal. Kebanyakan daerah perbatasan mengalami kelambanan dalam pembangunan infrastruktural, transportasi, dan komunikasi. 2. Demografis. Terjadinya kesenjangan antara generasi tua dengan generasi muda dalam memandang persoalan bangsa dan menghadapi tantangan hidup. 3. Sosial dan budaya. Perasaan senasib sepenanggungan semakin mencair.
Kristalisasi nilai kebangsaan mengalami keretakan di sana-sini. Banyaknya pejabat yang menuntut hak-hak istimewa bagi kepentingan pribadinya. Next. Lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman. Kurangnya kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata, tangible, dan yang tidak kasat mata, intangible. Terjadinya krisis jati diri, identitas nasional, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan kerahmatamahan sosial yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Next. Parameter identitas nasional. Parameter artinya suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas. Parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Next. Keterkaitan globalisasi terhadap identitas nasional. Era globalisasi merupakan era yang penuh dengan kemajuan dan persaingan. Sedangkan identitas nasional sebuah bangsa merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memperkenalkan sebuah bangsa atau negara di mata dunia. Dengan adanya globalisasi, identitas sebuah bangsa dan negara dapat mudah dikenalkan di mata internasional, atau juga identitas tersebut mudah tenggelam karena terpengaruh oleh bangsa dan negara lain. Next. Keterkaitan integrasi nasional Indonesia dan identitas nasional. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya, diperlukan keadilan dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Next. Pancasila sebagai pemberdayaan identitas nasional. Suatu bangsa harus memiliki identitas nasional dalam pergaulan internasional. Tanpa national identity, maka bangsa tersebut akan terombang-ambing mengikuti kemana angin membawa. Identitas nasional kita terdiri dari elemen yang bisa disebut sebagai konsensus nasional. Konsensus dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Karena ideologi adalah belief system, pedoman hidup dan rumusan cita-cita atau nilai-nilai. Sargent 1981. Dengan demikian, maka secara otomatis akan tertanam pengertian di alam bawah sadar rakyat. Pencapaian cita-cita seperti kehidupan rakyat yang adil dan makmur, misalnya, harus dilakukan secara bertahap. Kesimpulan pada PPT kali ini yaitu, dalam kesempatan kali ini, kita ingin menegaskan bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini, identitas nasional merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena identitas nasional merupakan hal yang membuat bertahan atau tidaknya ciri khas dan karakteristik suatu bangsa, yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa itu sendiri. Karena identitas nasional merupakan salah satu senjata untuk bersaing ke arah yang lebih positif di era globalisasi ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.